Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ratna Latama, SPD MPD, selaku dosen pengampu pendidikan anak kesulitan dan lamban belajar, serta teman-teman yang saya hormati dan saya hargai. Bertemu lagi dengan saya, Nur Fadila, dengan NIM 211F10279 dari kelas A2 akan menyampaikan review film yang berjudul Tare Zaman Par. Tare Zaman Par 2007 ini memiliki arti bintang-bintang di langit. Ini mengisahkan tentang seorang anak yang tidak pandai dalam akademik di kelasnya. Ia membolos, tidak mengikuti pelajaran di kelas, dan terlihat mudah terdistraksi dengan isi pikirannya. Namun ternyata ia justru anak yang sangat istimewa. Ishan adalah anak yang unik. Dia sangat berbeda dari anak-anak usianya. Dia memiliki kemampuan melukis yang luar biasa. Bisa dibilang Ishan adalah anak yang jenius. Namun sayang, hal itu tidaklah dilihat oleh orang lain termasuk keluarganya. Ishan dianggap sebagai anak yang bodoh. Namun ternyata ia justru anak yang sangat istimewa. Ishan adalah anak yang unik. Dia sangat berbeda dari anak-anak seusianya. Dia memiliki kemampuan melukis yang luar biasa. Bisa dibilang Ishan adalah anak yang jenius. Namun hal itu tidaklah dilihat oleh orang lain termasuk keluarganya. Ishan dianggap sebagai anak yang bodoh dan lemah dalam pelajaran sekolah atau akademik. Dia sudah beberapa kali tidak naik kelas, sementara kakak Ishan, Yohan, selalu menjadi juara kelas. Anak kakaknya termasuk anak yang pandai di sekolahnya. Hal ini sangat meresahkan kedua orang tuanya. Ishan menjadi anak yang pemberontak dan sering bertengkar dengan teman-temannya. Orang tuanya seringkali menghukum Ishan atas perbuatannya. Melihat Ishan yang tidak menunjukkan peningkatan, kepala sekolah dan para guru mengeluh. Mereka mengajukan hal itu kepada orang tua Ishan dan mengusulkan agar Ishan pindah sekolah. Tidak lama kemudian, Ishan dipindahkan ke sekolah asrama. Orang tuanya meninggalkan Ishan di sana berharap dia akan berubah. Ishan yang sangat dekat dengan ibunya tanpa sedih, begitu pula dengan ibunya. Ishan yang baru pertama kali tinggal jauh dari orang tuanya merasa tertekan. Belum lagi pelajaran di sekolah, guru, dan teman-teman yang membosankan. Ishan merasa seperti tidak bebas. Hal inilah yang membuatnya stres. Ishan tampak semakin murung dari hari ke hari. Beberapa kali Ishan pun bolos pelajaran. Ditambah lagi ia teringat akan ibunya. Suatu ketika hadir seorang guru baru di sekolah Ishan. Guru tersebut bernama Ram Shankar Nikum. Cara mengajar guru tersebut berbeda dari guru-guru yang lain. Dia berusaha membuat suasana kelas nyaman dan ceria. Dia mengajak para siswa menari dan bernyanyi. Dari semua siswa, perhatiannya tertuju pada Ishan. Dia heran mengapa anak seperti Ishan tidak dapat membaca dan menulis dengan lancar. Ishan selalu menulis huruf secara terbalik. Dia tidak mampu menjawab soal tes yang diberikan. Jawaban yang selalu diisi di luar pikiran manusia pada umumnya. Ishan selalu berimajinasi tentang hewan dan tumbuhan. Imajinasinya liar dan tajam. Hal itulah yang membuatnya dianggap aneh dan bodoh oleh guru dan orang tuanya. Hal inilah yang melatar belakangi Ram, gurunya, untuk mencari tahu lebih dalam tentang Ishan. Dia mulai mencari lembar kerja siswa khusus Ishan.
Selain itu, ia juga berbicara dengan teman dekat Ishan. Sebenarnya, Ishan memiliki satu teman dekat yang cacat kakinya, namanya Rajan. Ram mulai mengarah informasi tentang Ishan dari temannya itu. Tidak sampai di situ, Ram bahkan mengunjungi rumah Ishan dan bertemu dengan orang tua Ishan. Berharap akan menemukan sesuatu, Ram pun menanyakan tentang Ishan kepada orang tuanya. Ram diperlihatkan tentang lukisan-lukisan yang dibuat selama di rumah. Ayah Ishan yang mengetahui maksud kedatangan Ram sempat kekeh anaknya tidak punya kelebihan apa-apa. Hal itu dibantah oleh Ram dan dia menjelaskan semua hal tentang Ishan yang membuat Ishan unik dan lebih dari orang lain. Alhasil, ayah dan ibunya mempercayakan Ram untuk mengajar Ishan. Di sekolah, Ram mulai mengajar dengan cara terbalik kepada siswa. Ia menulis huruf terbalik dan menggunakan cermin untuk melihat dan membaca tulisan tersebut. Perlahan tapi pasti Ishan mengerti. Ram mulai meluangkan waktunya untuk mengajar Ishan terpisah dari teman-temannya. Ram menggunakan media yang biasa dipakai melukis untuk mengajari Ishan. Dia juga menyemangati Ishan untuk melukis dengan baik. Akhirnya Ishan bisa menulis dan membaca layaknya orang normal. Suatu ketika diadakan kompetisi melukis di sekolah. Lomba itu diperuntukkan untuk umum, baik guru, siswa, bahkan semua orang bisa ikut. Juri kompetisi tersebut adalah gurunya Ram atau guru dari Ishan bernama Lalita Lachmi. Miss Lalita Lachmi sampai bingung saat melakukan penilaian saat itu. Alhasil Ishan keluar sebagai juara pertama kompetisi melukis tersebut. Semua orang bersorak bertepuk tangan. Ram, guru Ishan, sampai terharu. Begitu pula dengan Ishan. Mereka saling berpelukan dan menitikkan air mata. Akhir semester pun tiba. Saat penerimaan rapor, orang tua Ishan juga datang ke sekolahnya. Betapa terkejutnya mereka dengan pengakuan para guru di sekolah tentang Ishan. Bahkan rapor sekolah bersampul lukisan Ishan dan Ram gurunya. Akhir cerita, ayah, ibu, dan kakaknya menjemput Ishan pulang ke rumah. Kondisi pada tokoh Ishan adalah kondisi penderita disleksia. Disleksia adalah salah satu jenis gangguan belajar yang membuat anak kesulitan untuk membaca, menulis, mengeja, atau berbicara dengan jelas. The International Dyslexia Association menyatakan bahwa disleksia adalah salah satu penyakit saraf pada anak. Hal ini ditandai ketika ia kesulitan mengenali huruf, kata, hingga kemampuan mengeja yang buruk. Akibatnya, gangguan belajar ini bisa mengakibatkan masalah dalam memahami kosakata, kalimat, membaca, dan memahami bahan bacaan. Contohnya saat membaca, indera penglihatan akan mengirimkan sinyal dari gambar atau huruf yang mereka lihat dan dengar ke sistem saraf pusat yaitu otak. Kemudian otak akan menghubungkan huruf atau gambar dalam urutan yang benar hingga terbentuk menjadi kata, kalimat, atau paragraf yang dapat dibaca. Namun, anak dengan disleksia mengalami kesulitan untuk mencocokkan huruf dan gambar tersebut. Maka dari itu, hal ini akan membuat ia sulit mempelajari hal selanjutnya. Walaupun menyebabkan gangguan belajar, kondisi ini nyatanya tidak sama sekali tidak mempengaruhi atau berhubungan dengan tingkat kecerdasan anak. Di samping ada kekurangan, pasti ada suatu kelebihan seperti tokoh Ishan ini.
Tare Zameen Par merupakan salah satu film India yang paling banyak ditonton di dunia. Film ini mengugah dengan suatu pesan penting, yaitu setiap anak memiliki kemampuan, kondisi, dan takdirnya masing-masing. Orang tua perlu mengarahkan, namun bukan memerintah, bahkan dengan semena-mena. Film ini memang penting ditonton, terutama untuk orang tua dan guru. Diharapkan keduanya memahami kapasitas anak dan membantu anak mengembangkan apa yang ia punya. Karena ada kalanya anak hanya butuh doa dan dukungan orang tuanya. Secara tidak langsung, film ini mengedukasi kita semua agar memiliki sikap peduli, peka, dan berwawasan terhadap keterbatasan dan kelebihan seseorang. Setiap anak memiliki minat, bakat, dan keunggulannya masing-masing. Kurang tepat jika ada orang tua yang mengharuskan anaknya menjadi dokter hanya karena ia melihat dokter sebagai sebuah pekerjaan berkelas. Nyatanya, tidak semua anak minat dan mampu menjadi dokter. Memaksa anak menjalani apa yang tidak ia inginkan bisa berubah menjadi mimpi buruk bagi orang tua dan si anak. Kembali lagi pada disleksia. Disleksia paling banyak terjadi pada anak-anak atau pada remaja hingga orang dewasa yang baru terdeteksi mengalaminya. Tanda-tandanya pun berbeda sesuai dengan usia serta tingkat keparahan yang dialami. Gangguan belajar ini akan muncul seumur hidup dan tidak bisa disembuhkan. Meski begitu, disleksia bisa dikelola. Untuk itu, gangguan baca tulis ini biasanya akan sulit dikenali apabila anak belum mulai sekolah. Pasalnya, gangguan ini akan benar-benar terlihat pada masa perkembangan anak saat ia mulai belajar membaca. Akan tetapi, sebenarnya ada beberapa petunjuk awal yang bisa orang tua sadari. Berikut berbagai tanda dan gejala disleksia berdasarkan tahapan usianya. Ciri-ciri disleksia pada usia prasekolah. Anak usia prasekolah yang mengalami disleksia biasanya mengalami gejala seperti anak terlambat bicara, lambat dalam mempelajari kata-kata baru, kesulitan membentuk kata yang benar, misalnya terbalik-balik atau sulit memahami kata yang mirip. Yang terakhir yaitu kesulitan untuk mengingat huruf, angka, dan warna. Gejala disleksia pada usia sekolah. Di usia sekolah biasanya tandanya akan semakin jelas seperti kemampuan membaca yang jauh lebih rendah dibandingkan anak seusianya, kesulitan memproses dan memahami apa yang didengarnya, sulit untuk menemukan kata atau kalimat yang tepat untuk menjawab pertanyaan, sulit mengingat urutan kejadian, tidak bisa mengucapkan kata yang tidak dikenal, menghabiskan waktu yang sangat lama untuk menyelesaikan tugas membaca atau menulis, dan sering menghindari kegiatan membaca. Yang ketiga yaitu gejala disleksia pada usia remaja dan dewasa. Disleksia juga kerap tidak terdeteksi sampai anak berusia remaja bahkan dewasa. Biasanya gejalanya pun mirip dengan yang muncul pada anak. Adapun beberapa ciri-ciri disleksia pada usia remaja dan dewasa yaitu kesulitan membaca dengan suara lantang, kemampuan membaca dan menulis yang lambat, memiliki masalah dalam mengeja, selalu menghindari kegiatan yang berhubungan dengan membaca, sering kali salah saat mengucapkan nama atau kata-kata, sulit memahami idiom, misalnya ringan tangan, keras kepala, dan sebagainya. Menghabiskan waktu cukup lama untuk menyelesaikan tugas membaca atau menulis, kesulitan menghafal dan meringkas sebuah cerita, kesulitan belajar bahasa asing.
Selain itu, secara umum biasanya anak yang mengalami disleksia saat remaja akan terlihat depresi saat belajar, menarik diri dari lingkungannya, dan kehilangan minat untuk sekolah dan belajar. Hal-hal ini kerap membuat anak memiliki gangguan belajar, dicap sebagai anak yang pemalas. Padahal, ia mengalami gangguan baca tulis yang mungkin tidak diketahui oleh orang tua dan gurunya. Akibatnya, anak yang sudah kesulitan dalam belajar ini tak jarang pun menyerah. Untuk itu, orang tua perlu peka terhadap berbagai tanda dan gejala disleksia baik di masa kanak-kanak maupun di fase perkembangan remaja. Jika anak mengalami berbagai tanda yang telah disebutkan, jangan ragu untuk membawanya ke dokter, khususnya ke neurolog dan psikolog agar segera ditangani. Kemudian penyebab disleksia pada anak. Hal yang perlu diketahui oleh orang tua adalah bahwa disleksia bukanlah penyakit. Ini merupakan kondisi anak sejak lahir dan sering terjadi dalam keluarga. Penelitian telah menunjukkan bahwa disleksia atau kesulitan membaca terjadi karena adanya perbedaan dari cara otak memproses informasi. Secara garis besar, penyakit disleksia pada anak terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama genetik. Penyebab disleksia yang paling umum adalah cacat pada gen GCD2 dan biasanya diturunkan oleh anggota keluarga. Kondisi ini bermula saat cerebrum atau bagian otak yang mengatur aktivitas berpikir, membaca, dan bahasa tidak berfungsi dengan baik. Yang kedua yaitu kondisi lainnya. Selain faktor keturunan, penyebab disleksia adalah gangguan yang dialami anak setelah dilahirkan, seperti cedera otak atau trauma lainnya. Berikut beberapa faktor lainnya yang bisa menjadi penyebab kondisi ini, seperti bayi lahir secara prematur atau berat badan rendah, paparan nikotin, obat, alkohol, atau infeksi selama kehamilan. Yang terakhir yaitu kelainan pada struktur otak yang berperan dalam kegiatan mengolah kata atau berpikir. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.